Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan ngobor semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jumpa lagi bersama kami di sini di channel ngobor, ya, ngobrol seputar horor dengan nuansa yang sangat berbeda, ya. Karena ini di rumahnya Mas Ayung. Ya, kebetulan saya lewat. Saya nengokin kemarin kan kayak Mas Ayung nggak masuk ya ke studio karena kan ada sesuatu sakit ya Mas Ayung. Iya. Sakit apa sih Mas Ayung? Sakit kantong bang, sakit kantong. Ya sakit, ya pada umumnya. Jangan yang berat-berat lah. Paling panas, meriang, begitu kan. Mungkin kecapean. Alhamdulillah banget. Di paring sakit, diberikan sakit. Jadi ingat kalau lagi sehat ya jangan terlalu begitu kan bang. Enggak, aku kan kemarin berpikir kayak gini Mas Ayung. Apa tuh? Ini Mas Ayung kan sering ini kan membawakan cerita yang lumayan berat-berat nih. Kirain lewat kemana itu Mas Ayung? Lewat kemana? Terus ada yang gangguin. Iya, gangguin makhluk-makhluk yang ini kan. Ini awas nih dendam sama Mas Ayung nih gitu. Yang begitu itu bukannya melebih-lebihkan, tapi ada beberapa kali begitu, dan mereka juga kalau misalnya lagi memang ya namanya makhluk kayak manusia juga kan ada marahnya, ada lagi kurang bombong begitu, mereka nyerang biasanya gabungan bang. Maksudnya gabungan, mereka juga berkoalisi, terus dampaknya emang lumayan hebat. Berkoalisi juga bisa Mas? Berkoalisi iya. Makanya kan kemarin saya ada niat sama istri saya ada niat, Bu, kamu mau nggak kita ya temenin saya ngobrol di ngobor gitu kan. Apa saya nggak biasa begitu, enggak, maksudnya kan situ saksi mata, maksudnya kejadiannya seperti apa. Ketika waktu itu keluarga ini dapat ya gampangnya serangan lah kayak gitu, dari yang sesuatu yang nggak nampak. Terus dampaknya ke dohir seperti apa, kamu saksi matanya, ada waktu itu Mbak Mustalifah juga. Oh kayak gitu. Terus aku ngomongnya apa? Ya ngomongnya apa yang ada begitu. Ya kan, bukan buat lebay, tapi ya berbagi cerita aja gitu kan. Tapi belum sempat keburu ya tadi meriang begitu kan. Berarti ini apa karena itu? Bisa jadi. Enggak deh, meriang kemarin kan ceritanya angin lagi banyak-banyaknya ya Pak. Iya benar. Angin gede, terus mungkin sarapannya sedikit, apalagi malas begadang sampai pagi. Anak itu pas libur ngajakin mancing. Namanya angin kali kan ya lebih kencang lebih ini, akhirnya masuk angin, ya udah jadinya ada macam-macam. Begitulah. Enggak, kirain kan dari jalan di ujung sana gitu kan masuk ke kampungnya Mas Ayung gitu kan. Ya sangat tentram damai gitu. Ini ada apa ini Mas Ayung ini ada? Iya. Kalau pasti ini apa? Aku masuk ke rumahnya Mas Ayung gitu kan. Assalamualaikum itu. Kirain Mas Ayung lagi apa gitu. Pengennya begitu. Pengennya kalau misalnya nengokin orang sakit, orangnya lagi tepar gitu kan. Enggak, kok sakit. Kirain di jidatnya ini ada koyo terus ada apa gitu kan masalahnya. Ya, bukan maunya seperti itu sih, cuman kalau memang saya kepala keluarga, tulang punggung misalnya sakit juga, kalau bisa istri jangan ngerti, anak jangan ngerti gitu kan. Tak sembunyikan, tapi sok baik-baik saja gitu. Iya, tetap berkarya, tetap sebisanya. Namun apalah daya, orang namanya sakit itu pasti diambil salah satunya ya, salah banyak ya. Kekuatannya, rasanya, ya dosanya bang. Oh dosanya itu. Dosanya diambil juga. Alhamdulillah dosanya diambil, makanya nikmat ketemunya. Orang sakit itu dekat sama Tuhan. Nah, ada orang tua bilang begitu karena apa? Gak berdaya, mau minta tolong sama siapa lagi? Pasti kan ujung-ujungnya ya Allah ingat gitu kan. Makanya kalau ada orang sakit, itu minta doa sama yang sakit. Itu biasanya lagi deket-deketnya dia sama yang Maha Kuasa. Apalagi sakitnya udah parah banget. Kalau tega gitu loh, saya doain supaya setoran lunas Pak, kayak gitu. Kalau tega, tapi itu banyak mustajabnya. Bercanda aja ya Bang, tapi badan keringet ini bercandaan begitu Bang. Dan alhamdulillah sebenarnya nggak sesakit itu. Nyatanya saya sekarang bisa ngopi, bisa ngerokok juga.
berarti rasanya udah dibalikin lagi sama Gusti Allah ya. Dan insya Allah lewat saya gitu. ya Karena perantaranya saya lewat hadir, situ. gitu. Kalau situ nggak bawa kotak, Padahal nggak bawa apa-apa. Nggak bawa apa-apa malah Mas Ayung yang ini yang ngasih kopi malah tombok ya. Ya, artinya Udah kalau sakit malah disuruh direpotin gitu ya. artinya kalau misalnya udah baikan kan saya bisa cerita lagi di ngobor. Maksudnya begitu Bang, kurang lebihnya. Enggak, yang ringan-ringan aja tadi kan sempat dibahas gitu kan Mas Ayung. Ya, Memang kalau apa Mas Ayung ini sekedar buka sedikit ya Mas ya, nggak apa-apa ya. buka aja semuanya. Sedikit. Mumpung lagi Enggak. sakit, buka aja. Kalau ini menceritakan sesuatu nih, bahkan ada yang nyerempet-nyerempet gitu ya Mas Ayung ya, yang agak berat. Itu efeknya emang seberapa besar? Atau memang ada dulu, ada dan ada tersebut seberapa besar gitu? Dampaknya ke Mas Ayung sama Keluarga keluarga gitu. itu. Itu tergantung ya. Kalau misalnya saya kan kayak gini subjektif menurut orang per orang, nggak bisa kayak misalnya saya disamain kayak situ, kayak Mas Riam, beda semua. Jadi tergantung orang-orangnya masing-masing, sensitifnya sejauh mana, terus benturan secara pembawaan pribadi begitu orang per orang itu kaitannya dengan hal seperti itu seperti apa. Kan banyak juga orang yang benar-benar kosongan, nggak ngerti sama sekali dunia goib, terus berbekal dengan literatur yang ada, berbekal dengan pengalaman dia tuh ketemu orang-orang, terus bawain cerita horor, bahkan langsung terjun ke lapangan, ke makam siapa, ke tempat wingit, it's fine, semuanya baik-baik aja, paling ada ya kesurupan sedikit, ya kan? Iya. Ada yang begitu, dan juga misalnya ada orang juga di mediumisasi begitu kan, aku sebagai ratu ini, raja ini, semuanya baik-baik saja. Menurut saya pribadi nggak semudah itu. Kalau saya pribadi begitu, nggak semudah itu. Ini bukan menafikan yang lain, tapi saya sama teman-teman di Nilas Luhur kan ada juga ya beberapa penelusuran yang hadir. Kalau misalnya mereka itu memang powernya paling gede di tempat itu, kelasnya misalnya rajanya gitu kan, otomatis ya kita kan bisa melihat orang-orang yang tetangga misalnya terus jalan ke tempat yang nggak sengaja dia tuh ngeludah atau apa, taruhlah dia tuh ngeludahin bangsa mereka yang stratanya paling rendah, dampaknya aja ke badan kayak apa ketika Betul. Ya. kena pegang kata orang tua, kalau enggak disembur lah, Jawil gitu ya, istilahnya ya. dipegang, dilutik begitu aja meriangnya udah kayak apa. Itu yang paling rendah. Apalagi yang stratanya udah rajanya begitu kan, dia punya istana sedemikiannya kayak gitu, terus semudah itu mau masuk tubuh orang-orang yang semek kata orang Jawa itu, basicnya itu dia itu ya orang biasa begitu, itu nggak bakalan kuat mereka. Kalau misalnya taruhlah iya, itu langsung bisa fatal. Jadi saya bisa ngomong kalau misalnya ada misalnya di tempat tertentu, dia tuh itu hanya pengakuan, saya rajanya ini kayak gitu, kayak gitu loh, saya rajanya di tempat ini, saya yang penguasa ini. Wong bangsa kayak gitu tuh bisa menyerupai itu mudah sekali, mudah menjadi sosok ini, sosok yang paling dituakan di Pulau Jawa, sosok pepunden yang paling diagungkan di Pulau Jawa menjadi momok, itu sangat mudah menyamar jadi yang seperti itu begitu kan. Terus misalnya begini ya, yang konten itu misalnya orang-orang yang dipandang dari mereka kekuatannya, stratanya itu maaf aja satu genggaman tangan, ngapain gua turun kayak gitu loh. Mereka itu yang tinggi-tinggi, ngapain gua turun, anak gua aja lu hadapin lo, nyamar jadi gua kayak gitu, nyamar aja di saya nggak mau buangan energi buat kayak gitu. Lalu turunlah mereka di mediumisasi, bikinlah cerita untuk meninggikan bangsa mereka, alih-alih jangan begini, sopan santun dan lain-lain, ujung-ujungnya ya begitu kepentingan mereka. Ini ngomong kayak gini, bangsa mereka dengar nggak? Dengar saya. Kalau sama Mas aja kayak gini nih. iya. Jadi nggak begitu, nggak seperti itu yang kami pengalaman begitu ya. Kalau memang harus muncul mereka itu udah beberapa kali perwakilan yang rendah-rendah dulu sampai mereka benar-benar keusik,
atau ada mediasi yang nggak bisa didil-dilan baru turun yang gede-gede. Ya itu tadi keusik ya. Keusiknya dalam tanda kutip itu apa itu misalnya? Keusik atau kita ngomong sesuatu ke apa saat cerita ya. Dan apa mereka itu ini asem nih aku dihibai ini sama Mas Ayum gitu. Itu termasuk Mas Ayum. Aku jadi sebelumnya malah jadi kayak narasumber seolah-olah spiritual yang ditanya. Enggak kan berbagi ini. Atau gue lagi sakit banget. Berbagi kan sedikit memaksa nggak apa-apa lah. Iya. Kan namanya hiburan Mas Ayum ya. Kalau sini kawan-kawan ngobrol itu kan barangkali penasaran ini kan dia mau Mas Ayung lagi di rumah ini saya tanyain gitu. Keusiknya banyak hal kayak situ aja ya. Kalau saya misalnya sama keluarga lagi nyaman-nyamannya, tahu-tahu ada energi berbeda yang masuk, apalagi misalnya mereka kaum hitam ya, terus ada energi putih masuk, itu nggak nyaman. Seperti kita itu suasananya lagi adem-adem begini, tahu-tahu ada yang bawa api masuk ke rumah, itu kan gak nyaman. Nah ada lagi misalnya alih-alih mereka itu berjubah pakainya serba gini-gini, tapi mereka juga unsurnya makanya sama kayak energinya mereka sama. Misalnya pakai unsur kodamia yang sama juga di levelnya mereka, maksudnya di ya kayak mereka itu sama, artinya bangsa-bangsa mereka juga. Ya itu nggak keusik, diramein sekalian untuk meninggikan mereka sendiri kayak gitu loh. Jadi jangankan kita itu mau ngonten atau mau apa, kalau orang-orang yang benar-benar taruhlah kita pernah ada cerita lah, para orang-orang kuna, orang-orang lama, para tetua-tetua dulu, mbah-mbah buyut kita yang benar-benar orangnya suhud, dekat sama Gusti Allah, mereka orang bersih, itu pasti benturannya banyak sekali. Jangankan mereka tuh nggak ada kesempatan buat konten-konten, ibaratnya mau mulai ngaji ke tempat mana itu udah diganggu banyak hal, karena lewatnya mereka aja itu energinya itu nabrak sama energi hitam di sekelilingnya. Makanya kebijaksanaannya orang-orang dulu kayak gitu, dia itu ada modus siluman, keren ya. Kenapa itu? Modus siluman itu meminta sama Gusti Allah Ta'ala agar energinya itu nggak kedetek, jadi nggak mengganggu energinya makhluk-makhluk yang berbenturan sama beliau gitu, sebagai apa, antara hubungan sesama makhluk, nggak pengen saling gitu loh. Nah, misalnya taruhlah Bang Ogan, taruhlah Bang Ogan sampai di level orang-orang yang mendapat anugerah dari Gusti Allah dengan bersihnya keimanannya, akhlaknya, misalnya doain semoga amin. Doain Bang Ogan, itu otomatis pancaran energinya itu luar biasa, dan itu mengganggu ini apa, aliran-aliran hitam dari bangsa-bangsa goib begitu. Itu mengganggu, lewat aja udah ganggu, apalagi nongkrong misalnya jenengan itu tempat itu istananya bangsa apa ya kan, mancing di situ berlama-lama itu kan ganggu, nggak betah gitu kan. Tapi dengan anugerah yang diberikan Gusti Allah, jenengan bisa meminta saya dikasih modus siluman. Maksudnya dalam arti tanda kutip kayak pesawat Sukhoi gitu loh. Enggak, maksudnya modus siluman itu gini, kelihatan mereka itu kita itu sama lah, nggak mengganggu mereka. Mereka bisa begitu. Nah, enaknya begitu. Jadi kalau misalnya jangan nanggung. Buktinya itu yang misalnya ngonten gini-gini, waktu ini datang, ya situ yang ngomong begitu, situ yang nonton. Kalau misalnya maaf aja, kalau misalnya saya yang lihat dibohongin dong, itu mah kroco-kroco yang masuk kan begitu. Tapi sebuah tayangan sah-sah aja. Cuman kan jangan ada pembodohan. Makanya saya juga nggak pernah misalnya di ngobor cerita yang lebay-lebay. Alhamdulillah saya lihat juga di Koro, di channel-channel yang ada di sini juga kan nggak ada cerita yang lebay-lebay. Kami itu membahasakan cerita dari pengalamannya para subscriber yang mengirim cerita tersebut. Selebihnya mau itu mereka itu caranya gimana dengan pengalaman tersebut, terus ada benturan apa, itu kan mereka, kita hanya menceritakan. Pertanyaan yang jenengan, dampaknya ada nggak buat yang cerita? Iya. ada tetap ada. Kalau misalnya nggak pas begitu loh. Dan dampak untuk mereka narasumber ada nggak Mas Ayu? Apanya?
narasumber. gampang untuk narasumber yang menceritakan ke Mas Ayung. Mas Ayung dapat sumber cerita dari sini nih, dari umpama Ibu Rini umpama ini contoh namanya, cerita ke Mas Ayung, cerita gini. Setelah cerita itu kan, itu ada juga dampaknya nggak ke mereka? Ceritakan ke Mas Ayung. Tergantung. Kalau Mas Ayung kan jelas kita ngomong ya sama ini kan terpublikasi secara umum kan kita di YouTube kan. Tergantung. Mas Ayung itu gimana? Ya kayak gitu, tergantung apakah mereka menceritakan yang real dan mereka memang mengiyakan, memang kami begitu. Tentu biasanya itu meninggikan bangsa mereka senang. Tapi kalau berseberangan, apalagi untuk mengingatkan, misalnya mereka golongan-golongan yang hitam yang pengen menyesatkan manusia, terus kitanya itu dengan cerita tersebut supaya kita berhati-hati, jangan terlena untuk masuk ke ranah tersebut, mereka itu nggak senang tentu. Nah itu ada ada itu kan. Kita kan kalau menceritakan masalah ya itu kan bisa rasakan sendiri ketika ada di studio ngopor apa yang dirasakan. Mungkin teman-teman pernah ini ya, dalam satu scene di ngopor terus ngelihat Bang Ogan tidur begitu, alasannya apa coba, ngomong sendiri wes. Ini klarifikasi loh. Padahal katanya nggak tidur cukup, sarapan sudah. Iya benar ini benar, ini dirasakan secara langsung ya. Sedangkan kita di luar studio Mas ya, kita seperti biasa kayak gini ngobrol-ngobrol ya kan. Tapi setelah masuk membawakan cerita pasti di tengah-tengah itu Mas, kisaran 15 menit ke atas itu ya kan ada waktu itu kan. Itu kayak secara otomatis masuk itu mata itu benar-benar susah banget itu. Oh mungkin setelannya begitu kali Pak. Enggak itu aku nggak bohong beneran. Aku nggak bohong. Terus merasakan mungkin Mas Ayu kalau bercerita kan nggak memperhatikan ya mungkin ya. Kalau aku sih penyimak sih merhatikan sekitar itu kan, kadang memang lampu yang ini kan kadang sering gitu kan. Ya itu ya yang dirasakan seperti itu ngomong yang sejujur-jujurnya Mas. Makanya memang sangat sulit untuk tayangan hiburan, sah-sah saja mereka misalnya ngeprank, gebukin kuntilanak, gebukin pocong. Nah kita kan benda fisik, kita kan fisik, dia bukan fisik, mereka energi. Kalau bisa digebukin begitu, kadang-kadang kan lucu seperti itu kan. Paling banter misalnya datang ke kita atau dia itu datang pun ya kan energi. Ya kan energi ke energi lain. Contohnya energi badan kita ngerasa sesek nafasnya, badan itu dirasanya lemas, mata yang seger jadi ngantuk banget ya, seperti yang dirasakan juga. Kalau masuk ke energi kita itu memang harus ada power yang begitu besar ya. Iya. Bisa nampak ke sini gitu. Iya begitu. Karena mereka juga mengeluarkan energi. Iya, karena memang masuk ke dimensi lain gitu ya Mas ya. Mereka masuk ke kita begitu mudah, kita ke sana sulit. Cuman ya yang dihadapin itu siapa begitu, lihat-lihat juga. Nah, energi yang contohnya ketemu energi lagi itu lampu yang lep. Lampu kan energi, aliran listrik energi. Makanya turunnya ke situ. Tapi untuk tongol terus di sini gampang serem banget begitu, itu bukan tidak mungkin tapi sangat sulit sekali. Ada juga sesuatu yang nggak sengaja, misalnya teman-teman bersama keluarga misalnya rekreasi di mana atau ikut ke foto, itu yang nggak sengaja. Itu pernah diceritakan juga. Itu yang seperti itu. Tapi yang lain yang sengaja ditangkap, diginiin, yang harga dirinya teman gitu loh. Allahu Akbar. Jadi begitulah. Enggak mudah untuk tadi ya, masalah sesuatu yang memang terhubung dengan sesuatu yang goib. Tapi kita akan cari pakai logika aja. Kalau kita sama kayak mereka, bukan berarti dalam bentukan dohirnya ya, tapi energinya. Energi kan bisa lebih ke hawa badan. Itu ngaruhnya dari kita itu sifat-sifatnya. Terus yang digunakan kita untuk seperti itu medianya apa? Ya kan ada yang jalurnya putihan misalnya dengan laku batin, pendekatan diri sama Gusti Allah.
punya kemampuan seperti itu atau anugerah lah bisa dibilang. Ada juga yang melalui pengisian kodam ini kodam itu, alih-alih pakai udung pakai apa segala macam. Nah yang didatengin tempatnya itu mereka juga bangsa kayak gitu, ya nyaman-nyaman aja, sama aja, nggak ada bentrokan yang berlebih. Paling ya adanya tantang menantang lah seperti itu. Ya begitulah Bang. Ini kalau diterusin sampai jauh nanti apa ya, banyak waduh ngajurin saya lagi nonton begini diomongin begitu, enggak aslinya begini, ya enggak begitu. Tapi tayangan, tapi kita meluruskan juga ya suatu kewajiban, jangan sampai kita terlena untuk yang hal kayak gitu. Yang goib ada pasti, dan semua cerita-cerita yang sudah ada di Ngopor, di Lapak Horor, di Komat Kami dulu ya Bang, itu semata yang mengalami ya kawan-kawan, orang-orang jauh yang bisa ngirim cerita ke kita, mereka merasakan hal itu. Dengan tahu hal yang gaib, berarti emang kita bukan semata kita aja yang hidup di sini, ya kan? Ada yang gaib, ada yang magoib, begitu untuk lebih mendekat, bukannya lebih untuk menggali, tapi pengen supaya dapat videonya, dapat fotonya. Kalau bisa ngobrol-ngobrol asik, ya itu sulit sekali. Aduh, jenengan tuh aneh, datang kemari ke orang sakit malah nanyanya yang berat-berat. Ini berat berarti Mas Ayu? Ya berat juga sih, maksudnya rada mikir sedikit. Kata gitu. Itu kan kata saya, Pak jangan mikir yang berat-berat dulu gitu kan. Itu kan rada mikir sedikit Bang. Nah ini mumpung jenengan di sini, ya kan. Tadi di awal juga sering ngomong kalau misalnya nemenin di Ngopor, kemudian saya cerita di Ngopor, sering ada kejadian-kejadian kayak di luar nalar lah. Ada lampu yang tiba-tiba main sendiri, dap, terus mati hidup. Ada juga ngantuk yang tiba-tiba luar biasa menderak begitu kan ya. Nah ini kalau misalnya sama saya itu yang paling dirasakan, paling berat, paling gak enak itu kalau lagi bawain cerita tentang apa Bang? Maksudnya ini apa klarifikasi ngantuk ya Mas Ayu? Iya. Ngantuk gitu. Kalau aku pribadi kan nggak pengen lah ya kan, orang ini lagi tonton kok masa ngantuk. Ini dari orang cerita masa ngantuk matanya gitu kan ya nggak enak banget lah. Tapi itu beneran kalau saya pribadi itu kan pengennya di depan kamera yang perfect Mas Ayu, yang perfect, kasih yang terbaik pengennya kan gitu. Tapi apalah daya Mas Ayu, itu faktor ngantuk kadang padahal tidur cukup ya. Tidur cukup, di luar Mas Bagus kan nyediain kopi gitu kan ya. Kopinya ada anti ngantuk lah pokoknya. Kopi rawan ada itu. Ya kayak gitu Mas ya. Terus tiba-tiba kayak matanya itu kayak apa sih? Kayak berat itu. Banduli. Terus kan dengan AC yang sepoi-sepoi itu kan menunjang banget Mas Ayu. Tapi itu kalau Mas Ayu menceritakan salah satunya itu kalau satu itu pesugihan, terus yang kedua itu menceritakan kayak salah satu tempat-tempat sakral gitu Mas Ayu, yang ada itu ya, yang ada di sekitar kita itu memang ada, dan menceritakan tempat-tempat itu benar-benar efeknya sangat luar biasa. Dan ini enggak benar-benar enggak settingan. Kalau aku pribadi pengennya kalau Mas Ayu cerita ya pengennya menyimak gitu kan Mas Ayu, menyimak gitu. Ya. Saya bukan membelain tim ya, dan juga nggak ada yang mempertanyakan ini sebenarnya kenapa situ ngantuk atau enggak. Kalau gitu kita nggak ngomong juga nggak ada yang ngomong situ ngantuk atau enggak. Cuman ini kan sekitar berbagi cerita kan. Tadi penonton itu iya bener nggak? Dibuka episode yang berapa ya yang organ ngantuk ini gitu ya. Ada pengalaman di mana saya ngantuk banget. Pernah pernah seperti itu, tapi bukan di Ngopor. Saat itu kejadian asli, bukan apa kita lagi ada di tayangan seperti ini ya, bukan ada di YouTube. Tapi saat itu saya berarti ada sama Mas Tommy, sama Mas Tuying juga. Waktu itu berarti sebelum Lebaran kemarinnya lagi, kita dapat kasus itu lumayan berat
kenapa dibilang berat? Karena penanganannya itu harus intensif selama 6 bulan. 6 bulan full, jadi kontak terus. Orangnya itu ada di Jakarta. Oh, ada orang minta tolong. Iya. Pernah datang ke rumah, terus langsung dia kesurupan dengan segala halnya lah. Bahkan sampai kesurupannya itu sampai mau buka baju semuanya, gitulah, ekstrim banget. Kemudian berjalan itu mulai dipreteli itu mulai dihabiskan pelan-pelan yang di dalam tubuhnya itu, karena udah bertahun-tahun ya, sudah 20 tahun namanya, 20 tahun selalu sering kesurupan, selalu sering berlaku aneh. Kan suaminya kan bingung juga dan sudah minta tolong ke paranormal mana aja, itu kan belum ada titik temu. Akhirnya kan jodoh bisa saling kenal, akhirnya ya udah coba dibantu atasi sinolog seperti apa nanti kejadiannya. Kalau memang mengizinkan nanti ada jalan kesembuhan. Itu prosesnya itu luar biasa dan memakan waktu sekitar 6 bulan. Selesai itu pas lebaran berarti ya lebaran 2 tahun yang lalu. Itu pernah di satu sesi itu puasa saya pulang dari Ngobor, kan berangkatnya malam. Terus teman-teman bilang begini, Yung kalau pulang dari Ngobor situ langsung ke tempatnya Mas Tommy ya. Oke, siap. Ada ubi rampenya enggak? Saya bilang, maksudnya ubi rampenya tongkrongan. Iya. Ada kopi, ada, maksudnya pengen dibawain gorengan, tapi jangan yang mahal-mahal, saya sanggupnya sedikit gitu kan. Terus terang aja. Akhirnya ya saya bawa ini bang jahe susu waktu itu kan. Saya datang ke sana, ternyata sudah dimulai dari jam 10-an sudah ada video call langsung dengan yang bersangkutan. Jadi di sana itu handphone itu udah ditaruh di kayak lemari atau apa, itu posisinya berdiri begitu ya. Itu di depannya itu seorang ibu bener-bener lagi kesurupan dengan bukan suaranya sendiri, tapi dia kayak dihalangin energi dari Mas Tommy untuk nggak bisa nyentuh handphone tersebut dan nggak bisa lari dari depan handphone, harus ngadepin handphone itu. Suaminya, anaknya itu jauh dari situ, tapi ada di ruangan tersebut. Itu dia bener-bener ngamuk, marah, terus dia sampai nawarin macam-macam. Saya jangan diganggu, kamu mau kekayaan, kamu mau segala hal itu ditawar-tawarin ini. Saya tuh duduk di situ. Nah, Mas Tuying waktu itu udah capek, energinya itu habis lah. Dia mau istirahat, langsung dia tak diupin, tiduran, Yung aku sebentar, itu gantiin. Saya nemenin Mas Tommy waktu itu. Memang saya itu habis dari Ngobor, tapi kan itu 1-2 jam. Saya istirahat full, siang puasa banyak tidur juga. Saya sehat walafiat lah. Seperti apa yang dialami sampean bang. Jadi karena energi itu levelnya itu gede banget, udah kelas-kelasnya udah ini kan, angel lah diceritakan, yang itu udah tinggi-tinggi banget. Jadi yang ada saya waktu itu cuman gantiin megang HP kan begini ya. Terus ini dilawan dari sini, tapi gantian pegang Mas Tommy. Saya itu gak bisa yang namanya buat melek sampai saya baca sebisanya. Buat melek itu gak bisa. Benar-benar kudu ngantuk banget, benar ngantuk luar biasa. Itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu. Menorang kan berangsur ini ya, ada proses. Dulu itu seperti itu, ngantuk banget. Dan makanya ketika jenengan itu kan ngantuk terus yang dibawain itu kayak apa ya, saya memaklumi itu. Makanya kan kadang kalau misalnya teman-teman jeli ini bangun kan lagi kayak rada ngantuk, saya langsung geser begini kan, dan ceritanya rada kesana langsung, biarkan dia dalam pengantukan yang luar biasa, yang penting aman begitu kan ya. Ya tapi dengar tetap menyimak semangat. Iya. Saya pernah nonton acara-acara apa namanya, jelajah lah, seperti ke tempat yang katanya ada misterinya, ada ini. Terus bukan merendahkan mereka apa-apa, masih muda-muda terus pakai udeng-udeng kayak seh-seh itu kan. Ada kamera banyak, yang nonton juga banyak, orang-orang itu banyak. Terus waktu itu di dekat sungai langsung wah gini dibacain segala macam, dan orang itu keluar sampai ada main kayak jurus-jurus segala macam kan. Ya menghargai, biarkan mereka berkaryanya seperti itu kan. Habis itu ditarik berapa orang mediumisasi,
Paling saya waktu itu sama Tuying sama nih mancing siapa yang kayak gitu kan, yang masuk itu siapa lu cilik kamu mancing dong ngakunya raja, yang kecil masuk ngakunya raja, ya yang itu yang memang disilaukan matanya ya seolah-olah itu rajanya, akhirnya kelihatan di masyarakat wah hebat ya kan, seperti itu. Tapi ya itu sah-sah saja mereka maunya seperti itu. Kalau ini kan apa cenderung gini Mas, kita berpikir positifnya maksudnya gini, mungkin mereka yang nggak bermaksud apa-apa itu kan semata-mata karena hiburan lah, seperti itu hiburan. Cuman kan kalau bisa jangan terlalu ini maksudnya, kalau bisa jangan ada inilah pembodohan, apalagi melebih-lebihkan apa, menjadikan seorang itu mengagungkan suatu tempat untuk takut ke tempat tersebut harus begini harus begitu. Kasihan, kita juga kan punya keyakinan, kita juga punya namanya kehidupan di alam dohir. Memang harus lewat ke situ ya lewat, memang harus bekerja di situ ya bekerja di situ, nggak usah nyuguh ngasih ini ngasih itu. Jangan malah harus begini harus begitu, nanti malah kita geser keyakinannya, begitu kan Bang. Makanya saya sangat salut sama Mas Riam Biru ya. Ini terus terang saja beliau itu bikin konten cerita monolog sendirian. Iya bukan sendirian, ada di Ngopor juga ya kan, artinya kita cuman membahasakan pengalaman orang-orang yang memang punya pengalaman goib, tapi kita bukan menelusur, bukan nyari ke tempat-tempat seperti itu atau demi tayangan yang demi viewer yang banyak, terus harus kadang-kadang memang ada orang yang disetel untuk seolah-olah kesurupan untuk apa enggak, tapi kita emang membahasakan sebagai narator dari cerita-cerita yang udah disampaikan, alur lah istilahnya. Iya, itu kalau aja. kan gini, sayang juga sebenarnya sih kalau banyak cerita di sekitar kita ya Mas ya. Terus intinya kita berbagi lah gitu ya, terus kan nggak terpublikasi, apalagi kan sekarang zamannya canggih, ada kamera ada apa. Misalnya kalau sekedar cerita dari orang, dari telinga ke telinga, dari mulut ke mulut, itu kan sayang lah kalau itu. Kalau misalnya ada orang yang bahasa Jawanya itu maido, misalnya kan cuma menyampaikan, lupa itu kalau yang cerita, ya kan. Tapi itu pengalamannya seperti itu, orang-orang beda-beda semua, gitu Bang. Ya itu saja sih, saya malah ngobrol-ngobrolnya kayak kerja juga nih Bang, lama-lama ya Bang ya. Padahal saya ternyata main ke sini loh. Iya, nanti ini tayang di Ngobrol. Iya. Ya, boleh ya Mas ya. Ya nanti izin bersama, siapa tahu boleh ditayangkan begitu ya Bang. Ya sesekali lah, sesekali kita kan jadi mata nggak bosen lagi-lagi lihat rumah background hitam atau di ruangan. Tapi itu kan ini background hitam juga nanti. Ini nanti hitam. Iya, walaupun ini kan pagi dan saya minta maaf juga. Kamu kan tadi ngetek aja di sini gitu kan. Di sini bukan studio dan pagi hari tentu ada suara-suara pagi kayak burung-burung, ayam. Saya punya tetangga, ada orang ngobrol, itu ada orang ngaji, dikit lagi juga mau ini hari Jumat, mau sholat Jumat gitu kan Bang. Jadi mungkin ada gangguan di apa namanya audio ya mungkin beda juga istilah secara lampu, secara pencahayaan kan tetap aja menangin di studio kan lebih bagus studio karena kita persiapannya seadanya gitu. Itu aja yang Mas Ayung punya gitu ya. Ya terima kasih ya sudah terima kasih nih sama Mas Ayung dulu nih sudah memberikan tempat buat saya gitu kan buat ngopi-ngopi. Dipersilakan, nanti di sini nggak diusir, asem lagi, jadi sakit ya, digangguin, disuruh cerita lagi gitu kan. Ya terima kasih, mungkin sampai di sini dulu ya, sampai jumpa di ngobrol selanjutnya di studio, mungkin masih sama saya atau sama Mas Riam Biru, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.